Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa semester 6. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Islam di Afrika. Afrika adalah sebuah benua yang terletak di belahan selatan bumi dan merupakan benua terbesar ketiga. Nah, sebelum kedatangan Islam ke wilayah Afrika, di Afrika Utara ini merupakan genggaman kekuasaan dari sebuah kerajaan imperium besar, yaitu bangsa Romawi. Islamisasi di Afrika tidak terlepas dari perdagangan di jalur perdagangan Trans-Sahara. Hal ini dikarenakan salah satu dari jalur islamisasi di wilayah Afrika menggunakan jalur perdagangan, ekspansi, militer, dan jalur dakwah. Nah, pada masa itu penyebaran Islam di Afrika itu berawal dari ketika Nabi Muhammad SAW berkontak untuk yang pertama kali antara Islam dengan Afrika. Kehadiran agama Islam di Afrika ini sudah berlangsung sejak lama, kurang lebih pertengahan abad ke-7. Islam diperkenalkan kepada Afrika dilakukan dalam rangka proses islamisasi wilayah sekitar tanah Arabia. Proses islamisasi di Afrika ini dilakukan secara periodik dalam beberapa masa. Di antaranya itu, pertama kali pada peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad ke Habsyi, kedua pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, dan pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Adapun dampak perkembangan Islam di Afrika Utara yaitu pertama ada penggunaan bahasa Arab di seluruh wilayah kekuasaan Islam, yang kedua perkembangan di bidang administrasi, yang ketiga ada toleransi beragama, kelembutan dan keadilan, dan yang terakhir kemajuan ilmu pengetahuan, arsitektur dan bangunan. Nah, tadi di awal kan sempat disinggung mengenai perdagangan Trans-Sahara. Jadi, perdagangan Trans-Sahara ini apa sih? Perdagangan Trans-Sahara ini merupakan perdagangan yang dilakukan di Gurun Sahara sebagai jaringan interaksi komersial antara wilayah Arab atau Afrika Utara dan Teluk Persia dan Afrika Sub-Sahara. Nah, berbagai komoditas diantaranya itu seperti emas, garam, kuda, karavan, budak, dan lain sebagainya. Nah, penyebaran Islam di Afrika secara umum terdiri dari 4 corak, yakni melalui ekspansi, penahanan, akulturasi, dan reformasi. Nah, corak ekspansi ini selalu dikaitkan dengan ekspansi bangsa Arab di Afrika Utara. Nah, adapun Uqban Ibn Nafi merupakan tokoh yang paling berjasa dalam sejarah islamisasi di Afrika Sub-Sahara. Kini negara-negara di Afrika Sub-Sahara penduduknya mayoritas beragama Islam. Dialah yang berperan cukup besar dalam menembus padang pasir Sahara, termasuk wilayah-wilayah Sudan. Ia juga berhasil membuka jalan ke Adwa Dagos. Sebagai wali Ifrik yang pertama, Uqbah telah menembus daerah-daerah itu bahkan sampai ke Kawa dan beberapa wilayah Negro. Dan pada periode kedua semasa Yazid ibnu Muawiyah, ia ini memperluas wilayah kekuasaannya sampai dengan ke Maroko. Penilaian untuk kelompok hari ini sudah sangat baik dan juga penjelasan yang tadi mereka paparkan itu sangat mudah dimengerti. Namun alangkah lebih baik jika pada makalah ditambahkan materi mengenai dinasti-dinasti baru di Afrika. Saat itu kan peralihan kekuasaan kekhalifahan Islam dari Damaskus di Syria ke Baghdad di Persia itu menjadi awal munculnya dinasti-dinasti baru di Afrika Utara. Nah, hampir seluruh wilayah Afrika Utara ini kan melepaskan diri dari kekuasaan dinasti Abbasiyah. Contohnya itu dinasti Idrisiyah. Nah, pada bagian itu alangkah lebih baiknya lagi jika dilengkapi penjelasannya, bukan hanya disebutkan mengenai dinastinya saja. Adapun untuk kelompok selanjutnya, semoga bisa lebih baik lagi dari kelompok sebelumnya dan materi yang dipaparkan itu lebih lengkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.